Percaya kepada Yesus berarti percaya bahwa Dialah yang diutus Bapa untuk memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal kepada kita. Percaya bahwa Yesus ada tidak membuat perbedaan bagi keselamatan setiap orang. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Saudara, kali ini kita masuk kepada pembelajaran dari kitab Yohanes pasal yang ke-12. Topik kita kali ini adalah mengapa Yesus. Pak Yohanes akan memaparkan tentang apa yang sudah disampaikan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12. Setiap orang memiliki pendapat mereka masing-masing tentang Kristus. Tapi, ketika kita dikuasai oleh keraguan, materialisme, dan seksisme, bagaimanakah seharusnya kita bersikap mengenai fakta tentang siapakah Dia sebenarnya, sesuai dengan apa yang Ia nyatakan? Mari kita melihat bersama mengenai satu-satunya alasan mengapa kita ada. Pendengar terkasih, tentu kita telah mendengar sebuah diskusi mengenai siapakah Yesus itu sebenarnya. Banyak orang berpikir bahwa Yesus itu sebagai seorang pemimpin revolusioner, seorang yang mencoba membuat sebuah kegerakan bagi umatnya pada waktu itu, di zaman itu. Dia mirip dengan Che Guevara pada zaman kuno, dalam konteks orang Yahudi. Ada juga yang berpikir bahwa Yesus adalah seorang yang penuh dengan kuasa mistis, jauh dari dunia nyata, seorang yang telah belajar beberapa trik sulap dan mempraktekannya, yaitu dengan beberapa trik yang membuat orang terpana. Ada juga yang lain yang bahkan mengenal Yesus sebagai seseorang yang tidak dapat beradaptasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu dan mengakibatkan kekacauan. Ada lagi yang memahami Yesus sebagai lambang dari kasih, lambang dari pemahaman akan kehendak yang baik, yang seakan-akan menjadi model utama bagi kedamaian yang ditetapkan bagi orang-orang. Namun, bagaimana sebenarnya perjanjian baru atau kesaksian para murid dan secara khusus kesaksian dari Rasul Yohanes? Apa pendapat Yohanes mengenai Yesus itu sendiri? Mari kita berhenti sejenak dan berpikir tentang apa yang terjadi dalam Injil Yohanes ini. Kita telah mendengar dan belajar mengenai 7 mujizat yang dilakukan Yesus yang merupakan bukti dari keilahian Kristus, dan segala sesuatu yang telah Ia lakukan memiliki satu tujuan, yaitu untuk membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang diutus oleh Allah. Dan Kristus dinyatakan dalam Injil Yohanes sebagai Sang Mesias. Namun di sini saudara, kita juga akan melihat bahwa Ia ditolak. Di pasal 12 ini, kita akan sampai kepada akhir dari pelayanan Yesus di dunia ini, dan kita akan melihat beberapa hal detail yang akan menunjukkan kepada kita khususnya penolakan terhadap Yesus dari orang-orang yang merupakan muridnya sendiri. Firman Tuhan berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, namun kepunyaannya tidak menerimanya. Dengan kata lain, mereka tidak percaya kepadanya. Dan ini merupakan sebuah referensi yang khususnya ditujukan kepada orang Yahudi. Jadi ketika kita sampai pada awal dari pasal 12 ini, kita akan melihat beberapa detail yang penting mengenai hal ini. Firman Tuhan akan berbicara mengenai sesuatu yang terjadi di Betania ketika Yesus diurapi. Ini merupakan sesuatu yang paralel dengan apa yang tertulis dalam pasal 2 dari kitab Matius dan pasal 14 dari Injil Markus yang berkata, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita juga baru saja melihat hal ini dalam Yohanes pasal 11. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Yesus dipahami sebagaimana mestinya.
yaitu sebagai Tuhan, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, sebagai seseorang yang memberikan eksistensinya kepada manusia dengan nilai dan arti yang berbeda karena ia membawa realita ilahi kepada manusia. Yesus membuat suatu dampak yang besar dalam hati manusia yang mengakibatkan reaksi atau perasaan yang luar biasa dan sulit untuk dijelaskan. Melalui hal ini, kita dapat menyadari mengapa ada banyak sekali orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Allah pada akhirnya bersikap berbeda dari apa yang diharapkan orang sebagai sesuatu yang normal. Dan inilah sebetulnya yang terjadi kepada Maria di sini. Ia menuangkan minyak yang paling mahal yang ada dalam kehidupan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima. Dan juga tidak pernah disarankan untuk kita untuk membasuh kaki seseorang dengan rambut kita. Jadi di sini kita mendapati ada bau wangi yang sangat tajam yang memenuhi ruangan tersebut yang disebabkan oleh perbuatan seseorang yang jatuh cinta secara rohani kepada seseorang yang telah mengubah kehidupannya dan mengampuni dosanya. Hal ini juga menyebabkan reaksi yang lain, yaitu penolakan. Inilah mengapa Yudas Iskariot, sebagaimana saudara ingat, yang merupakan seorang pengkhianat yang terkenal itu, akan kita lihat deskripsi negatif tentang dia. Dia marah dengan apa yang terjadi dan berkata, uang ini. Yang kemudian memberikan alasannya atas perbuatan yang berasal dari hati dan juga iman ini. Dan sampai sekarang juga banyak orang tidak mengerti apa itu iman dalam Kristus. Dengan menggunakan logika murni serta pendekatan yang pragmatis dan tidak mengerti tentang apa yang terjadi dalam eksistensi kehidupan rohani ini yang menyerang bagian penting dan terdalam dari manusia. Jadi ia mengkritik hal tersebut dan berkata, minyak ini sebenarnya kan bisa saja dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Saudara, minyak ini nilainya lebih dari gaji setahun dari pekerja pada umumnya, yaitu berapa? 300 dinar. Yudas mengatakan hal itu bukan karena ia peduli dengan orang miskin, namun ialah yang memegang keuangan. Firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa ia adalah seorang pencuri. Di balik alasan yang rasional dan kritis, sering kali ada tindakan yang mencurigakan dari seseorang. Jadi Yesus menolak hal tersebut dan berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Dengan kata lain, sekarang bukan waktunya untuk membahas teologi mengenai orang miskin. Karena pemeran utamanya di sini adalah Yesus. Jadi siapa itu Yesus? Ia adalah Sang Anak Allah, Sang Juru Selamat, seseorang yang memberikan arti bagi kehidupan kita, yang mengakibatkan reaksi yang luar biasa, yaitu reaksi antara kasih sayang dan kedekatan atau kritik dan jarak. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Firman Tuhan berkata lagi, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sejalan dengan apa yang mereka rencanakan terhadap Yesus, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Setelah ini juga firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita mengenai hubungan antara kasih dan benci yang dimiliki oleh orang-orang ini terhadap Yesus, apakah mereka mengasihinya atau membencinya. Kita juga akan melihat di sini bagaimana Yesus dielulukan di Yerusalem yang juga dituliskan dalam Injil-Injil lain. Saudara harus mengingat saat yang luar biasa itu yang sering kita peringati sebagai Minggu Palma. Orang banyak itu berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Perbedaan yang kita temukan dalam Injil Yohanes adalah kita akan melihat selanjutnya berkata, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Dan firman Tuhan berkata lagi, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia.
Saudara, orang banyak itu kemudian berseru-seru kepada Yesus karena ketenaran dan segala mujizat yang telah diperbuatnya. Namun ini merupakan penggenapan dari Zakaria pasal 9. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi dan Yesus menggenapi rencana Allah bagi kehidupannya, menarik orang banyak dan mengubahkan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Namun ia juga menyebabkan penolakan luar biasa dari mereka yang tidak percaya kepadanya. Saudara, dalam ayat 20 ada keterangan beberapa orang Yunani. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti paham Yudaisme. Mereka berangkat untuk beribadah pada hari raya itu. Mari kita cermati di sini bahwa ini merupakan sebuah perayaan sebelum Paskah. Orang-orang Yunani itu pergi kepada Filipus yang merupakan salah seorang dari murid Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Mari kita amati sekali lagi. Semakin Yesus ditolak, pada saat itu juga akan ada orang bukan Yahudi yang mencari dia, yang menunjukkan adanya ketertarikan yang luar biasa terhadap Yesus. Dan Yesus akan senantiasa berada dalam posisi yang seperti ini, saudara. Ia senantiasa menarik perhatian orang banyak dan membuat perpecahan antara yang percaya kepadanya dan yang menolaknya. Yesus adalah Sang Anak Allah yang akan membuat hati saudara ingin dekat kepadanya dan ingin mengerti figur yang penting ini dalam sejarah umat manusia, atau merasa sangat tertolak dan memberi kritik yang tidak dapat dijelaskan yang merupakan sesuatu yang irasional. Yesus mulai berbicara dalam ayat 23 dan seterusnya, katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja." Di sini ia menekankan pentingnya kematiannya. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yesus menjelaskan bahwa kematiannya akan membuka suatu jalan kepada keselamatan dan hidup. Ini merupakan sebuah sudut pandang yang bertolak belakang. Kita berpikir bahwa hal ini tidak berfungsi. Namun pada akhirnya kita akan menyadari bahwa hal ini berfungsi. Kini Yesus akan berbicara langsung kepada Allah Bapa dan meminta bahwa nama Allah dipermuliakan. Jawaban ilahi datang dengan sangat mengejutkan dan orang banyak yang ada di sana mulai berpikir bahwa itu adalah suara guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Yesus kembali menekankan siapakah dia sebenarnya. Bersamaan dengan tujuannya, yaitu kematiannya dan kemenangan melalui kebangkitannya dalam ayat 31. Kita juga akan melihat referensi dari si iblis di sini. Ia berbicara mengenai kebangkitannya. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Demikian dikatakan dalam ayat 32. Ia berkata lagi mengenai kematiannya dan kebangkitannya sebagai Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Anak Allah yang datang ke dunia ini untuk memberi hidup kepada mereka yang percaya kepadanya. Firman Tuhan mengemas hal ini dan kemudian menekankan sekali lagi ketidakpercayaan mereka akan nubuatan yang ada dalam Yesaya pasal 53 dan pasal 6 dikatakan di sini bahwa penolakan ini yang dinyatakan di sini juga terjadi pada masa lampau. Yesus mengakhiri pasal ini dengan berkata sebagaimana ditulis pada ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Pendengar yang terkasih, memang benar bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Allah untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dan kini saatnya bagi saudara untuk membuka hati Anda bagi Dia. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang ke-12 yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes dengan topik Mengapa Yesus? Luar biasa sekali kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes. Terima kasih para pendengar yang tetap setia untuk bersama-sama dalam program Jalan 66. Dan kali ini kita belajar tentang Yohanes pasal yang ke-12. Saatnya mari kita beranjak ke bagian tanya jawab. Sebelum kita berbicara mengenai Yesus,
Bolehkah saya bertanya tentang Maria terlebih dahulu? Mengapa Maria menghabiskan minyak wangi sebanyak itu? Apakah keluarganya punya stok banyak? Seperti juragan minyak ya. Cerita tentang Maria yang berkaitan dengan Yesus, dan memang tidak semua informasi diberikan secara mendetil dan dicatat dalam kitab suci. Juga tidak ada indikasi bahwa keluarga Maria ini adalah keluarga yang kaya dan memiliki stok minyak yang banyak, sehingga mereka dapat menghabiskannya sesuai dengan keinginan mereka. Namun kita akan melihat dengan jelas dalam kisah ini bahwa hubungan yang dimiliki seseorang dengan Allah dalam iman dalam Kristus, merupakan sesuatu yang luar biasa, yang menembus dan mempengaruhi hati seseorang secara luar biasa. Yang kita akan lihat di sini sebenarnya adalah Maria akan melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Hal ini dapat kita bandingkan dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam dan permata. Dan sepertinya tidak mungkin bahwa mereka ini adalah orang kaya raya. Karena jika memang mereka kaya, maka tidak ada seorang pun yang mau membuang-buang sesuatu atau bahkan rela kehilangan sesuatu. Kini masalah utamanya adalah ketika kita mulai menilai sesuatu lebih dari yang seharusnya dan mencari sebuah harga diri, maka yang terjadi adalah kita akan menempatkan nilai ini berdasarkan harga dari suatu barang dalam penilaian kita dan juga dalam banyak hal lainnya. Namun jika kita memegang kebenaran dan ketika kita menyadari siapakah Yesus itu sebenarnya dan mengerti tentang apa yang sebenarnya berharga dan penting dalam kehidupan kita, maka ketika seseorang berjumpa dengan Allah, ketika seorang akhirnya menyadari siapakah Kristus itu, maka mereka akan membuang diri mereka dan memiliki sikap yang sama dengan sikap yang dimiliki oleh Maria. Jadi, ketika kita menyadari hal-hal ini, segala sesuatunya menjadi lebih jelas dan kemampuan kita untuk mengerti tema ini menjadi semakin mudah. Yang berikut Pak Yohanes, sepertinya Yesus tidak begitu peduli dengan orang miskin. Nah, benarkah bahwa selalu akan ada orang miskin di sekitar kita dan mereka akan senantiasa menjadi sesuatu yang nyata dalam masyarakat kita? Ya Pak Oti, pertanyaan ini telah kita perbincangkan sebelumnya dan perlu diperhatikan dengan baik supaya kita mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Kita tidak bisa mencoba memahami frase yang dikatakan oleh Yesus di luar konteks dari penggunaan kata itu. Yesus senantiasa memiliki kebaikan dan hati yang penuh dengan belas kasihan khususnya kepada orang miskin. Dan khususnya dalam teologi Lukas, kita senantiasa melihat bahwa orang miskin senantiasa mendapatkan pujian karena mereka membuka hatinya bagi Allah. Hal ini pun sangat ditekankan dalam Alkitab sejak zaman Perjanjian Lama berkaitan dengan orang miskin, orang yang membutuhkan, khususnya dalam kitab Mazmur. Ketika Yesus berkata orang miskin akan senantiasa ada bersama-sama dengan kamu. Ini merupakan respon mengenai argumen yang dibengkokkan oleh Yudas karena ia mencoba mengatasnamakan orang miskin sebagai alasan pada saat itu untuk mendukung sesuatu hal yang ia inginkan. Dan Yesus sangat mengkritik hal semacam ini. Kita juga akan melihat bahwa Yudas merupakan seorang pencuri. Dan hal ini jelas sekali ditulis dalam firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Yudas pada saat ini bukan merupakan sesuatu yang tulus dan jujur. Oleh sebab itu Yesus sama sekali tidak menolak orang miskin, namun ia menyatakan sebuah fakta bahwa orang miskin akan senantiasa ada di antara kita. Hal ini tidak berarti bahwa Yesus menghukum orang miskin. Karena kita harus sadar bahwa dosa manusia merupakan realita yang ada di dunia ini dan kerajaan Allah juga belum dinyatakan sepenuhnya di dunia ini. Dan dunia kita ini ditandai dengan dosa yang secara natural mampu untuk mengadakan ketidaksetaraan di dunia yang penuh dengan penderitaan. Khususnya yang merupakan hasil dari pembagian yang tidak merata berkaitan dengan kekayaan di dunia ini. Dan kita perlu berhati-hati juga karena apa yang dikatakan Yudas ini masih tetap bergema dalam masyarakat kita sampai dengan hari ini. Dan Pak Yohanes, sepertinya Yesus sedang berkemas-kemas di sini. Dia akan pergi. Mengapa ia berbicara banyak mengenai kematiannya? Apakah dia merasa kecewa, depresi, atau bagaimana?
Pertanyaan yang menarik sekali Pak Oti, karena beberapa guru besar di akhir abad ke-19, bahkan beberapa dalam awal abad 20, mereka memberikan pendapat berkaitan dengan hal ini, yaitu bahwa Yesus memiliki sebuah rencana revolusi yang luar biasa. Namun ia menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil, karena yang terjadi justru semakin sulit saja, yang membuatnya tidak mungkin berhasil. Akhirnya ia mati dalam proses tersebut dengan kekecewaan dan frustasi yang besar. Ini merupakan sebuah teori. Namun hal ini harus diingat tidak sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari kitab-kitab Injil. Kita bisa melihat di sini bahwa Yesus mengerti bahwa kematiannya merupakan sesuatu yang sangat penting yang telah ditentukan oleh Allah. Yesus memberikan hidupnya. Yesus mengerti dengan jelas apa yang akan terjadi. Ia ingin berbicara dan menekankan hal ini karena para muridnya belum menyadari konsep ini. Layaknya kebanyakan orang Yahudi. Mereka juga berharap bahwa Yesus akan menjadi seorang pemimpin politik yang akan mengambil alih dan membebaskan bangsanya dari penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Yesus juga berkata, kematianku ini adalah rencana Allah, dan tujuan dari hal ini adalah untuk membawa penebusan, memberikan keselamatan, sehingga kematianku akan menjadi seperti benih. Dan kematianku ini akan menghasilkan kehidupan. Dan ini benar sekali. Sampai dengan hari ini kita dapat melihat bahwa apa yang Yesus lakukan masih berbuah di seluruh dunia. Sekarang mari kita lihat pada pasal 12 dari kitab Yohanes ini, Pak. Kita banyak melihat frasa percaya kepada Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus? Apakah orang Yahudi atau orang Yunani? Apakah kritik terhadap orang Yahudi terlalu berlebihan, Pak Yohanes? Kita akan melihat bahwa kebanyakan orang yang terlibat di sini hampir semuanya adalah orang Yahudi, dan Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Mengapa? Karena kita ada dalam konteks orang Palestina, ya. Kita melihat sebuah waktu di mana kekristenan belum sampai kepada orang bukan Yahudi. Setiap orang dalam skenario orang Yahudi, dan ini jelas sekali. Ada kasus dengan orang Yunani, yaitu proselit, yang berarti bahwa mereka ini percaya dan mengikuti agama Yudaisme. Dan mereka mencari jawaban atas pertanyaan yang luar biasa ini yang berkaitan dengan iman dan hidup. Injil Yohanes sepertinya juga lebih menekankan kepada elemen negatif tentang orang Yahudi. Apa yang terjadi di sini? Orang yang percaya di sini adalah orang Yahudi. Injil berkata bahwa banyak orang menjadi percaya kepadanya. Dan mereka inilah orang yang sebangsa dengan Yesus. Jadi mengapa Injil senantiasa menyoroti sisi negatif dari orang Yahudi ketika sesuatu yang buruk terjadi? Yohanes menyebut orang Yahudi. Alasan pertamanya adalah karena ia menekankan sebuah fakta, bahwa merekalah yang bertindak dan bereaksi. Tidak hanya orang Yahudi, namun setiap orang yang mengenal Allah dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keseluruhan Alkitab. Jadi mereka tidak bertindak sebagaimana mestinya. Dan frase di sini juga sebenarnya lebih ditujukan kepada pemimpin agama dan imam kepala. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa ada seperti anti kepada orang Semit atau semacam rasisme yang terdapat di sini. Dan ini merupakan sebuah pemikiran yang bodoh. Mengapa? Karena ini merupakan sesuatu yang Anda perdebatkan ketika saudara berargumen dengan tetangga Anda. Berargumen dengan mereka yang merupakan musuh. Dan sekarang jika saudara mengkritik seseorang yang ada dalam rumah Anda, tentu akan berbeda ya. Jika saya berkelahi dan mengkritik saudara saya sendiri, ini merupakan satu hal. Namun jika saya mulai pergi keluar dan mulai mengkritik dia kepada orang lain, ya, maka segala sesuatunya akan berubah. Jadi sebenarnya Yesus sebagai orang Yahudi memiliki murid dan pengikut orang Yahudi sedang mengkritik sikap orang Yahudi yang tidak mau percaya. Itu maksudnya. Ini tidak berarti bahwa orang Yahudi lebih baik atau lebih parah dari orang lain. Ini penting sekali untuk dimengerti dari sudut pandang yang jelas untuk menghindari kebingungan yang tidak penting di sini sebenarnya. Dan sebagai penutup Pak Yohanes, saya ingin bertanya satu pertanyaan tentang Yesus. Apa artinya kita percaya kepada Yesus? Sepertinya setiap orang percaya kepada Yesus terhadap satu dan lain hal. Tapi sebenarnya apa yang kurang, Pak? Jawaban ini jelas sekali dalam Injil. Percaya kepada Yesus berarti percaya bahwa dialah yang diutus Bapa untuk memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal kepada kita. Percaya bahwa Yesus ada tidak membuat perbedaan bagi keselamatan setiap orang.
percaya bahwa Yesus merupakan seorang tokoh penting dalam sejarah yang berbicara mengenai kasih dan damai tidak berarti mengubah hal ini juga. Kita perlu menjadi percaya seperti Maria, menaruh pengharapan kita di dalam Dia, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang terpisah dari Allah. Dan kedatangan Yesus ke dunia ini memiliki arti yang penting, karena Dia telah mati untuk memberikan keselamatan bagi setiap kita. Ketika saya mengenal Allah dan menaruh pengharapan saya sepenuhnya di dalam Kristus, saya diampuni oleh Allah dan menerima hidup yang kekal secara cuma-cuma. Setiap orang yang melakukan hal ini telah mengalami pertemuan yang sejati dengan Yesus dan percaya dalam pengajarannya. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk semua jawaban yang sudah diberikan. Jadi para pendengar, terima kasih untuk setia mendengarkan pelajaran kali ini, dan kita ingin tahu sedikit tentang apa yang Yesus katakan, karena itu tetap bersama dengan kami. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari pasal 12 dari Injil Yohanes, dan tema kita hari ini adalah siapakah Yesus itu? Kita belajar dari firman Tuhan tentang Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Anak Allah yang diutus ke dunia untuk mati dan memberikan keselamatan serta hidup kekal bagi setiap kita. Jadi pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin kita berada dalam situasi netral ketika kita sampai kepada Yesus. Kita akan bersikap seperti Maria, yang percaya kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa, atau malahan seperti imam kepala yang membenci Yesus dan menghendaki kematiannya. Dan kita semua tahu betul bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita ini ditentukan dan ditandai oleh sebuah keputusan dan sebuah pilihan. Hari ini adalah hari untuk kita berhenti sejenak, untuk kita berpikir tentang posisi kita dalam kaitannya dengan Yesus Kristus. Percayalah kepadanya dan terimalah Dia dalam hati saudara. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui terlebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.